Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lembang. Yang kami hormati Bapak Komite SMA Negeri 1 Lembang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Lembang. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 1 Lembang dan rekan-rekan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lembang yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya, tak lupa kita layakkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni Adil Islam. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, uraian hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, uji pabrik tahfizul Quran. Yang keenam, doa. Dan yang terakhir, penutup. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Muhammad Adrian Kurniawan kelas 12 IPS 2 dan Faridi kelas 10 MIPA 2. Kepada beliau kami persilakan. Duri bet duri di belakang. Apa sabar itu? Mana ya? Itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن
في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Aku berlindung pada Allah dari gangguan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rintis. Oh, rintis. Kupus sangang. Abi rintis kupus gini. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri Sambilaban kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Taufik Gufran MM. Disilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan dan hormati Bapak Tuan Guru Haji Taufik Rahman, adik saya ini ya, sama-sama Taufik. Saya Taufik 1, beliau ini Taufik 2 ya. Saya Haji Taufik, beliau Tuan Guru Taufik. Nanti kita akan buat ceramahnya ya. Yang saya hormati Ketua Komite bersama jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SMA Negeri 1 Lembar yang saya banggakan, anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hambanya. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh mubarakah ini kita bisa bersama-sama berkumpul di mushola ini atau di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kemarin kita berdoa, memang musimnya musim hujan. Semalam diguyur hujan dari jam 10 malam sampai jam setengah 5 subuh tadi. Bahkan setelah salat subuh hujan lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, keluangan waktu untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemarin juga kami di kampung melaksanakan Isra dan Mi'raj. 2 hari yang lalu di kampung sebelah. Memang itulah ya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kegiatan-kegiatan semacam ini di sekolah kita tetap laksanakan maupun di kampung kita masing-masing. Nah, anak-anakku semua, alhamdulillah di pagi hari yang tadi, walaupun suasana kurang bersahabat tadi, anak-anakku semua datang ke sekolah, tapi alhamdulillah
Kegiatan dilaksanakan dengan diawali pembacaan surat Yasin, kemudian dilaksanakan dengan sholat duha berjamaah. Alhamdulillah, dengan sayup-sayup sampai mendengarkan suaranya Ustadz Haji Ma'ad ya, sambil menunggu bapak-bapak Dewan Guru bersama komite di ruangan. Dan alhamdulillah, untuk menyingkat waktu anak-anakku semua, marilah kita bersama-sama berkhidmat mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh penceramah nanti. Semoga kita bisa amalkan, semoga kita bisa laksanakan, karena bagaimanapun juga sesuai dengan temanya, kita sebagai memiliki akhlak yang akhlakul karimah yang bisa kita pedomi oleh kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak berpanjang kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh beliau. Acara selanjutnya, uraian hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Taufikur Rahmat Galsi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sehat semua? Yang perempuan sehat semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan tandanya tidak sehat, tidak ada suara. Sehat apa enggak? Jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya lebih sehat lagi, ketiga kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sehat. Sorot tapi siti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Lembar bersama seluruh Dewan Guru, Dewan Asatidz, Kepala TU dan lain sebagainya. Yang kami hormati Ketua Komite SMA 1 Lembar beserta seluruh anggota yang hadir, semoga beliau dan kita semua selalu dalam sehat walafiat. Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku semua, semoga kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia, pada pagi yang mulia, pada hari yang istimewa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan amanah kesehatan dan keafiatan
Sehingga pada pagi yang mulia dan bahagia ini, alhamdulillah, kita bersama berkumpul dalam satu niat, dalam satu tujuan, adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kesehatan dan keafiatan, sehingga Allah menyatukan kita pada pagi yang mulia dan bahagia ini dalam satu acara yang sakral, dalam satu acara yang mulia. Bagaimana mengingat dan mengenang kembali peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang mengajak kita bersama untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu majalisakum bis salati wassalamu alayya." Wahai umatku, wahai sahabatku, kata Nabi, hiasilah tempat-tempat dudukmu, di mana engkau duduk, di mana engkau berada di majelis itu. Hiasilah, percantiklah, pergagahlah majelis itu dengan bersalawat kepadaku. Artinya bahwa sesungguhnya kemuliaan, indahnya majelis itu apabila di sana kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Hadirin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat atau malam Jumat." Karena orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi, yang girang, yang sering, yang doyan, maka aulanna sabi yaumal qiyamah, maka dialah orang yang diprioritaskan, yang lebih utama mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'rajnya bukan kehendaknya Nabi, tetapi adalah kehendaknya Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin. Allah punya kehendak, Allah punya kemauan. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan salah seorang di antara sekian banyak pengikutnya saat itu untuk mengambil kursi Ratu Balqis untuk dihadapkan ke Nabi Sulaiman, maka di antara mereka ada yang mengatakan, "Saya siap," kata jin, "saya siap mendatangkan kursi Ratu Balqis itu sebelum Ratu Balqis itu datang ke sini, wahai Sulaiman." Kata Sulaiman, "Terlalu lama.
Saya ingin lebih cepat lagi. Kemudian ada orang ahlul ilm yang Allah berikan kemuliaan. Wahai Sulaiman, saya siap. Sebelum engkau wahai Sulaiman mengkedipkan mata, kursi itu sudah ada di sini. Nah, seperti itu. Artinya apa? Begitu cepatnya kursi itu bisa datang ke sana. Apalagi kalau Allah sudah punya kehendak. Jangankan sepertiga malam, jangankan sesaat, tapi begitu Allah berkehendak, maka kun fayakun. Allah memperjalankan hambanya relatif dengan waktu yang sangat singkat. Begitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan relatif yang sangat-sangat singkat. Karena apa? Karena itu bukan kemauannya Nabi, tapi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, semua kita, pelajaran yang terpenting yang kita bisa ambil dari pelajaran Isra dan Mi'rajnya sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam dibersihkan jiwa hatinya oleh para malaikat. Apa pelajaran yang kita dapatkan jamaah rahimakumullah anak-anakku semua? Bahwa sesungguhnya sebelum kita menunaikan sholat, sebelum kita belajar, sebelum kita masuk kelas, kosongkan hati kita dulu, bersihkan hati kita dulu. Ketika hati ini bersih, ya hati ini bersih daripada sombong, daripada hasad, daripada iri, daripada takabur, daripada menganggap diri kita punya ilmu dan lain sebagainya, maka ilmu akan sulit masuk. Kenapa? Sudah kebanyakan isinya dalam hati ini. Maka ketika Anda mau belajar, lapangkan hati Anda dulu. Lapangkan hati Anda dulu. Lapangkan. Kosongkan hati Anda dulu. Bersihkan jiwa, raga Anda dulu. Barulah kita dengan enak, dengan nyaman, dengan cepat kita akan masuk menerima pelajaran. Anak-anakku semua, Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, lebih mulia ukurannya dari malaikat. Tapi apa? Rasul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para malaikat. Kena ada yang ngatur. Rasul tidak egois. Rasul tidak mengatakan saya ini pemimpin nabi, saya ini pemimpin rasul, saya lebih mulia daripada engkau wahai Jibril. Tidak. Tapi Rasul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Jibril alaihissalam. Apa artinya anak-anakku semua jamaah rahimakumullah? Siapapun Anda, walaupun Anda paham pelajaran itu, walaupun Anda paham suka pelajaran itu, maka kosongkan hati Anda dari sifat-sifat takabur itu. Maka seperti Anda di depan guru Anda, maka seperti orang yang tidak punya memiliki sesuatu apapun. Itulah akhlak. Ya, wow, halo, halo. Itu akhlak anak-anakku. Jangan anggap ketika Anda sudah paham pelajaran, ketika sudah Anda memahami pelajaran yang akan diajarkan oleh ibu bapak gurunya, kemudian Anda cuek aja, kemudian Anda acuh saja. Tapi akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menerima, walaupun beliau seorang nabi dan seorang rasul yang paling mulia, lebih mulia ukurannya daripada malaikat, tapi beliau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Jibril itu. Ibaratnya Jibril adalah guru kita, yang mendidik kita, yang mengajari kita. Maka akhlak itu yang paling mulia anak-anakku. Anda pintar, Anda punya ilmu, tapi Anda tidak punya akhlak, tidak akan diberkahi Allah Anda punya ilmu. Betul? Betul apa tidak? Inilah akhlak, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata para ulama? Al-adab qabla al-ilm. Apa? Al-adab qabla al-ilm. Adab dulu, akhlak dulu, etika dulu, sebelum intelektual kita, kecerdasan itu yang kita dahulukan. Tapi adab dulu, akhlak dulu, barulah ilmu itu nomor 3, nomor 4. Wahai anak-anak aku, kalau Anda punya ilmu tapi Anda tidak punya adab, maka tidak ada harganya ilmu itu.
Anda punya ilmu segudang macam ilmu yang Anda pahami, walaupun Anda punya ilmu bikin kapal misalnya, tapi Anda tidak punya akhlak kepada guru Anda, kepada yang mengajari Anda, maka ilmu Anda tidak akan diberkahi oleh Allah. Betul? Mau ilmu yang barakah? Mau ilmu yang bermanfaat? Contohlah pelajaran dari Isra Mi'rajnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul menerima bagaimanapun Jibril akan melakukan bedah dan lain sebagainya, maka Nabi mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah seorang adab kepada guru kita, mendengar, menyimak, walaupun kita paham, walaupun kita ngerti ilmu yang diajarkan oleh guru kita, tapi sami'na wa ata'na, kita beradab, kita berakhlak, kita mendengar apa yang disampaikan, bukan congkak, bukan sama, Bu Guru, Bapak Guru, itu sudah saya pahami, itu tidak perlu. Itu akhlak yang tidak baik. Ya anak-anakku, ini akhlak. Yang berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Apa artinya? Sesungguhnya masjid adalah kemuliaan, sesungguhnya masjid adalah kebaikan, maka beradalah kalian, beradalah kita selalu di tempat-tempat yang mulia. Minal masjid ilal masjid, dari majlis ke majlis, dari kelas ke kelas, terus seperti itu dengan kebaikan, situasi kebaikan itu. Inilah yang harus minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini yang harus dari tempat ilmu, kita berpindah, maka akan barakna haula, Allah akan berkahi kita. Bukan dari tempat nganggur si A pindah kepada si tempat nganggur si B, terus sana terus sehingga waktu itu habis tanpa belajar, tanpa sholat, tanpa ibadah dan lain sebagainya. Wahai anak-anakku, oleh para orang bijak mengatakan, Anda disiplin dalam belajar, Anda disiplin dalam sholat, pada hakikatnya Anda telah merancangkan kesuksesan bagi diri Anda. Anda disiplin belajar, Anda disiplin sholat, maka pada hakikatnya secara tidak langsung Anda telah merancangkan dan meniatkan sesuatu kesuksesan bagi Anda ke depan. Itu disiplin. Maka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ada batasan Jibril itu menemaninya. Artinya apa? Seorang murid, ya, seorang siswa ada batasan. Ketika guru itu sudah nyampe kepada posisi yang lebih tinggi, maka di sanalah batasan seorang murid itu untuk menemani guru itu. Artinya bergaul iya, menemani guru itu iya, tapi kalau sudah ranahnya di depan guru, sama-sama guru, maka ranah kita sebagai siswa itu mundur, maka takzim kepada siapa? Guru. Halo? Halo? Itulah akhlak anak-anakku semua. Artinya Jibril menyampaikan, menemani Rasul SAW. Ketika Jibril masuk ke langit berikutnya, langit demi langit, kemudian para malaikat atau para nabi dan para rasul itu bertanya, wahai Jibril, man ma'aka, wahai Jibril, siapa bersama engkau? Kemudian Jibril mengatakan bahwa ini adalah Muhammad bersamaku. Jibril, ya, ketika Jibril tidak pernah berucap perbuatan atau perkataan kecuali ditanya oleh Nabi Muhammad, baru dia berucap dan berkata. Apa artinya? Akhlak seorang murid kepada guru, maka seharusnya itulah yang ditanamkan bagi diri kita. Akhlak murid
Tidak boleh bicara. Jangan banyak bicara daripada gurunya. Ini tokol, ini tekancian, kance guru, kance apa namanya ibu guru atau bapak gurunya. Dia yang banyak ngomong. Ini tidak baik, itu akhlak yang tidak baik. Tapi apa? Merendahlah kita di depan guru kita. Merendahlah kita di depan orang yang mengajari kita. Itu akhlak, itu moral, itu disiplin kita ketika kita menjadi seorang murid. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika Zaid bin Thabit seorang sahabat ya jalan berduaan, kemudian kata Zaid bin Thabit memuliakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha umirna, inilah kita disuruh untuk memuliakan keluarga keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas karena lebih junior daripada Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha umirna, inilah pun juga kita disuruh untuk menghormati senior kita yang telah mengajari kita, guru kita, ulama kita, kata beliau Abdullah bin Abbas. Artinya apa? Saling menghargai, saling menghormati. Intinya anak-anakku, al-adab qabla al-ilm, adab dahulukan sebelum ilmu. Kalau anda orang-orang yang berakhlak mulia, maka mulia dunia, mulia akhirat. Ini kena habis ini. Itu oleh para ulama atau dalam qaul mengatakan apa? Qimatul mar'i akhlaquh. Qimah harga orang itu bergantung pada akhlak. Semakin jelek akhlaknya orang, semakin jelek adabnya orang, maka tidak punya harga. Betul? Orang tidak punya akhlak, orang tidak punya adab, orang tidak punya sopan santun, orang tidak akan menghargainya, orang tidak akan melihatnya. Tapi kalau dia punya adab, akhlak yang baik, sopan santun yang baik, etika yang baik, adabnya kepada gurunya Masya Allah, seorang murid beradab kepada gurunya Masya Allah, maka dia akan menjadi mulia dunia dan akhirat. Ketika kita belajar ada sopan santunnya, ketika kita belajar ada akhlaknya, ya. Jangan ngomong, jangan bicara ketika guru kita sedang apa? Menjelaskan. Itu akhlak yang tidak baik. Ini kadang-kadang guru ngomong di depan, dia tidak tahu cerita-cerita India atau cerita-cerita yang lain. Bal cerita padahal pada mbuyu. Ya, gurunya sedang menjelaskan adab yang tidak baik itu. Coba perhatikan bagaimana Jibril kepada Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Tidak pernah berani Jibril mengucapkan sesuatu kecuali ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak guru kepada siapa? Murid ataupun murid kepada guru. Ini akhlak anak-anakku semua. Kemudian berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perintah salat. Jibril tidak ada leluasa. Tidak mampu Jibril naik ke atas. Kenapa? Karena di sanalah batasan kekuasaannya, batasannya kemampuannya Jibril menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah salat? Salat 5 waktu sehari semalam yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya 50 menjadi 5. Kalau jadi 50 itu, saya lalu main bal di Nara, saya lalu makan, tidak ada. Jangan mari makan, Allahu Akbar sembahyang. Jangan lalu bangkat, jangan mari nambah, Allahu Akbar ngebang. Seket kali sejeluk. Mau belajar,
Lu tidak bisa. Baru sedikit diterangkan, Allahu Akbar keluar, masuk lagi, Allahu Akbar keluar, terus seperti itu. Kalau jadi 50, itu hikmahnya. Tetapi Allah memberikan kita nilai rupa pelaksanaannya, actionnya 5, tetapi nilainya tetap diberikan 50. 5 pun juga masih banyak yang apa? Yang tidak melaksanakannya. Tadi sholat subuh enggak anak-anakku? Ada yang enggak sholat? Hah? Ada yang enggak sholat ya? Ada. Siapa? Hah? Ini akhlak. Bagaimana Anda mendapatkan ilmu, bagaimana Anda mendapatkan cepat belajar, cepat paham, mendapatkan ilmu pelajaran di sekolah kalau Anda diawali dengan kemalasan. Coba kalau Anda biar jaga sholat subuh itu, maka dengan tenang, dengan khusyuk, dengan segala macam ilmu itu akan segera masuk. Akan cepat kita pahami pelajaran. Kenapa? Karena kita awali dengan Allah, kita awali dengan sholat. Ini anak-anakku semua. Ini kadang-kadang, ya mohon maaf, di sekolah lain, bukan di sini, sekolah lain. Kadang-kadang bangunnya jam 7, langsung mandi, langsung lampak sekolah, goyo nindang sembahyang. Setiap hari itu. Maka pantasan begitu nyampe di sekolah, pelajaran itu tidak bisa masuk. Kenapa? Tidak ada pembersihan lebih awal. Bagaimana akan bisa masuk? Wudhu aja tidak pernah dari awal tadi sampai berikutnya. Maka salah satu keberkahannya adalah bersihkan hati, bersihkan jiwa, bersihkan batin kita, barulah kita enak dalam belajar. Jaga sholat anak-anakku. Ya kadang-kadang seperti yang tadi, 5 waktu saja diwajibkan oleh Allah. Banyak orang yang tidak melaksanakan sholat. Betul? Betul apa tidak? Banyak orang meninggalkan sholat. Kadang-kadang sembahyang, ya maghrib, kadang-kadang sembahyang. Karena kembali, jangan darurawah. Ya mau kadunduk satan, ya darurawah ini. Selain anaknya darurawah, dia sembahyang maghrib. Allahu Akbar. Ini anak-anakku semua, jaga sholat Anda, jaga sholat kita. Dari sekarang jaga. Biasakan. Jangan sampai Anda pergi sekolah tanpa sholat terlebih dahulu. Ya, jaga sholat 5 waktu. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa kata Al-Quran? Wahai orang-orang, mengapa engkau berada pada neraka sakar? Mengapa engkau berada pada neraka yang khusus di sini adalah neraka sakar? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Oh, kami ini termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Khusus VIP-nya neraka. Apa? Neraka sakar. Ini tempat khusus bagi mereka. Apa kata Al-Quran juga? Wa man a'rada 'an dzikri fa lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari mengingatku, dia berpaling karena kesibukannya, dia berpaling karena urusan dunianya, karena dia berpaling urusan pribadinya, dia berpaling tidak melaksanakan sholat, dia berpaling dariku karena urusan bisnisnya, karena urusan dunia yang dia urus, maka dia berpaling dariku. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bukan hasil
bukan keuntungan yang dia hasilkan, bukan keuntungan yang dia dapatkan, tapi insyaallah sesungguhnya itu adalah awal daripada kerusakan atau kekurangan rezekinya ketika dia tidak melaksanakan sholat. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, apa yang melalaikan sholat yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Karena besok pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah menjadi orang yang buta, orang yang tidak melihat pada yaumul qiyamah. Mereka tanya kepada Allah, protes kepada Allah, lima hasyartani wa qad kuntu basira. Wahai Allah, maka Engkau bangkitkan aku jadi orang buta, sedangkan dulu ketika saya hidup di dunia saya melihat, saya bisa melihat orang, saya bisa melihat. Apa kata Al-Quran? Qala kadzalika atatka ayatina wa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Oh iya, dulu ketika kamu hidup di atas dunia datang ayat Allah memerintahkan untuk sholat, engkau lalai melaksanakan sholat. Datang ayat Al-Quran mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, tapi engkau tidak menghiraukannya. Wanasitaha, engkau lupakan perintah, engkau lupakan ayat-ayatku, engkau lupakan aku karena kesibukanmu mengurus dunia. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka pada hari ini kata Al-Quran, pada hari ini kata Allah, aku lupakan kamu dari rahmatku, aku lupakan kamu dari maghfirahku. Kenapa? Dulu ketika kamu hidup di atas dunia kamu lupa pada hari ini aku lupakan kamu dari rahmatku kata Allah. Maka anak-anakku semua disiplin belajar, disiplin sholat, jaga sholat, jaga 5 waktu. Maka itu bagian daripada cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Yang paling disiplin di dunia ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau lah yang mengajarkan kita kedisiplinan dalam melaksanakan sholat. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang berapa anak Sayyidina Utsman bin Affan? 5 atau 6? 5. Hah? 5 atau 6 anak-anak? Sayyidina Utsman bin Affan khalifah yang berapa? 5 atau 6? 5. Hah? Ini adanya tidak hidup ini. 5 atau 6? 5. Ternyata berbeda pendapat ulama ini. Perempuan, perempuan. Sayyidina Utsman bin Affan khalifah yang berapa? 5 atau 6? Hah? 3. Ada lagi berapa? 5. Khalifah yang 5. Oh, ada suaranya. 3 atau 5? 5. Kalau ini masih bertahan 5 terus ini. Khalifah yang ketiga. Setelah siapa? Setelah siapa? Coba khalifah yang pertama siapa? Khalifah yang kedua? Khalifah yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Masih bertahan yang kelima? Ya, pada saat ini jangan menjadi juara bertahan, ya. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, barang siapa yang menjaga sholat pada awal waktu, maka Allah akan berikan langsung bidang kemuliaan. Halo. Anak-anak di belakang salah? Salah tak ada? Salah? Tidak salah. Semua kita tidak salah hari ini. Ya, kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang menjaga sholat pada awal waktu,
Allah akan muliakan 9 kemuliaan. Ya, salah satunya adalah keluarganya, anak-anaknya, rezekinya, dunianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin cepat belajar, cepat paham anak-anakku, maka tetapkan, sucikan setiap Anda melaksanakan akan pergi sekolah, maka awali dengan kebersihan. Apa? Wudu anak-anakku. Ya, wudu itu akan mempercepat kita cepat paham dalam memahami kan? Itu kan Rasulullah SAW seperti itu. Tegakkan sholat, laksanakan sholat, jaga sholat 5 waktu anak-anakku semua. Apapun urusan kita, siapapun kita, maka tetap jaga sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, jangan sampai kita lalaikan sholat, karena kalau kita lalaikan sholat, maka akibatnya kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kuncinya anak-anak disiplin sholat ini utama. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, disiplin laksanakan sholat. Ada dan tidaknya bapak ibu gurunya, ada dan tidaknya orang tuanya, disiplin laksanakan sholat, karena itu perintah Allah, perintah Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat jaga sholat. Ya, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengambil ibrah pelajaran akhlak yang mulia daripada akhlaknya Jibril kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak sebagai seorang anak kepada guru, sebagai seorang murid kepada guru, maka semua itu adalah intinya adab dan akhlak yang mulia. Guru kita akan senang, guru kita akan bahagia ketika kita punya adab dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, anak-anak. Maka beradablah, berakhlaklah dengan akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar ya, semoga Allah mengampuni dosa kami. Kami ucapkan terima kasih atas uraian yang telah disampaikan oleh Bapak Tuan Guru. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua. Acara selanjutnya uji pabrik Tahfidzul Quran yang dalam hal ini akan dipimpin dan dimurojaah langsung oleh yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Taufikur Rahman LC dan diikuti oleh 6 orang siswa, yakni yang pertama Arif Firmansyah kelas 10 IPS 4 Juz 1, yang kedua Putri Feby Rusiani kelas 11 IPA 3 Juz 30, yang ketiga Jelita Belinda Ahmad kelas 10 IPA 3 Juz 1, yang keempat Noval Yulia Selina kelas 11 IPA 1 Juz 30, yang kelima Evelina Ulandari kelas 10 IPA 2 Juz 30,
dan yang tadi 50 kepada yang disebutkan namanya silakan. Lagi cakap lagi. Yang lainnya belum. Insyaallah. Anas. Pertama, dosa. Ada kisahnya panjang. Depan nyebut di Kijang. Kemudian ini juz 30 ya. Ya. Kemudian cerita seperti satu. Naik buka sebentar. Ayat gerak. Kok itu apa nih? Apa nih? Tapi anak hanya dua di satu, yang di satu jelas supaya ya, nanti sudah bilang kita baca soal, soal itu dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما لهما قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ya, cukup. Pindah. Soal ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Ya, sudah. Juz 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. An-Nazi'at. Baca? Ya. Yang lain. Baik. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Abasa, baik abasa. فإذا جاءت الصاخة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يغنيه. لكل امرئ منهم شأن يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Ya, berikutnya qad aflaha man zakkaha. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسولهم نعمة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها لا يخاف عقباها. Berikutnya qad aflaha man tazakka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك من الأولى. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لحق الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sudah ya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Harus ya, orang yang hafal Al-Quran nanti bisa mensyafaat, bisa akan menolong ibu bapaknya pada yaumul qiyamah. Kalau bahkan ibu bapak atau keluarganya yang min ahlina, orang itu sudah diponis oleh Allah daripada neraka, tapi bisa dengan berkat anaknya yang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ya, jangan sekedar berruang doang, ya. Kalau Allah berdengar ayat Allah, dia yang itu apa? Bilang apa? Lebihan dari itu harus, karena Anda yang laki-laki akan menjadi imam, akan menjadi imam. Yang lain silakan apa? Semua kita bisa menulis hafal Al-Quran. Tidak kita bisa 30 kali. Yang mana-mana sedikit. Ya, mana-mana sudah. Nanti satu saat nanti Anda akan menjadi imam salat tarawih. Telah jadi juga jadi imam. Seperti dia. Yang ada semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Anak nanti yang hafalannya yang meneruskan hafalannya. Ya, jangan berhenti. Ada yang menjadi orang yang mulia di antara teman-teman kalian. Ya, coba Anda teman-temannya belum ada menghafal, kalian sudah menghafal Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Guru-gurunya pun juga mungkin belum ada. Anda ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muliakan diri Anda dengan Al-Quran. Insya Allah mulia kita dunia dan ya, oleh anak-anak Islam. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipermaklumkan yang tidak dulu Pak Komite persiapan sebenarnya ini dulu untuk dipahami sehingga pahamnya nanti dari orang kita dengar dulu anak-anak kita siapkan
nanti kita akan juga Jarak mau menuju. daripada Jarak cuma jepret. baik saja. Makasih Mama. Dan perlu diketahui Bapak Komite kita bahwa alhamdulillah masjid ini insya Allah dan sudah mulai dipakai untuk baik pembelajaran sholat dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Komite, Ketua Komite bersama jajarannya yang telah melakukan kita sapa ya, yang mudah-mudahan kita akan lakukan bersama. Semoga Meni aku coba buka langsung. agama yang lebih walaupun Kuringnya tater. di pondok juga belum tentu kalian seperti ini. Kalau kita ada niat yang dari hati yang paling dalam untuk mau Ngomong langsung. mudah-mudahan kalian bisa berbicara Jepang kembali Kamu kan biolog. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tuan Guru yang telah memimpin kegiatan uji pabrik Hafizul Quran siswa SMA Negeri 1 Lembang. Acara selanjutnya doa yang dalam hal ini akan kami mohon kesediaan Bapak Tuan Guru Haji Hairul Asmi SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru banget nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqabbal lana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhirna biha ya Allah min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka a'la darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا يا الله للمتقين إماما واجعلنا يا الله للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Sekian dari kami, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.